Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Safitri dengan NIM 140142045. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman literasi digital dan kemanusiaan dari materi 1 hingga materi 7. Topik pertama mengenai hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Menurut Paul W. Devor, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan keberadaannya. Teknologi pakaian misalnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi manusia dari kedinginan. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketinggalan masyarakat. Mereka tidak mampu beradaptasi. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Topik yang kedua yaitu dampak positif dan sisi negatif bagi kehidupan manusia. Sisi positif dari kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan, diantaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Yang pertama, bidang pendidikan atau mengubah proses pembelajaran secara konvensional. Yang kedua, bidang kesehatan dengan adanya smart card. Yang ketiga, bidang transportasi dengan program komputer sebagai pengendalinya. Yang keempat, bidang bisnis yang meliputi e-commerce. Teknologi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Yang pertama, pelanggaran hak cipta, yaitu yang meliputi pembajakan software. Yang kedua, kejahatan cyber atau cybercrime, bisa disebut juga kejahatan penipuan online. Yang ketiga, penyebaran malware yang bertujuan mencari kelemahan software. Topik ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things and Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau disebut MEMS, dan internet. Konsep IoT cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet, dan cloud data center. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi memiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Masuk ke topik yang keempat, yaitu konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau yang disebut AI adalah kecerdasan buatan dari cabang ilmu yang ada di bidang komputer, yang isi di dalamnya lebih menekankan pola pikir dan bekerja pada manusia. Pengembangan dalam hal intelijen mesin dan lain sebagainya. Kecerdasan buatan AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman,
menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Contoh penerapannya yaitu seperti pemecahan suatu masalah, pengenalan suara, dan lain-lainnya. Topik kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang menggunakan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Pemanfaatan e-commerce sendiri adalah yang pertama, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang kedua, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang ketiga, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang keempat, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Contoh dari praktek e-commerce menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Dan yang terakhir, topik ketujuh yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sekian dari video penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.